Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nurul Fadilah dengan NIM A1C419018 dari kelas reguler B Pendidikan Biologi 2019 Universitas Jambi. Jadi pada hari ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul Sistem Reproduksi pada Hewan Jantan dan Betina. Nah, adapun tujuan dari praktikum kita kali ini adalah untuk mengenal bagian-bagian dan susunan dari sistem reproduksi internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Nah, untuk video kali ini saya akan melakukan praktikum pembedahan pada hewan jantan, yaitu ikan mas jantan dengan nama latin Cyprinus carpio. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan individu baru guna untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan spesiesnya. Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga pada hewan. Menurut PEC pada tahun 2007, sistem reproduksi merupakan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Nah, pada dasarnya, organ reproduksi pada jantan dan betina terdiri dari organ eksternal dan juga internal. Pada organ reproduksi jantan terdiri dari eksternal dan juga internal. Pada eksternal terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah penis. Penis ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pangkal penis, batang penis, dan juga ujung penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan lipatan kulit yang berada di bawah penis. Yang ketiga adalah testis. Testis ini sendiri merupakan organ utama pada reproduksi pria, karena pada testis ini akan dihasilkan sperma atau sel gamet jantan dan juga hormon testosteron. Lalu terdapat organ internal pada reproduksi jantan, yaitu yang pertama adalah epididymis. Pada epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara bagi sperma yang telah dihasilkan oleh testis tadi sebelum dikeluarkan melalui penis. Pada epididymis ini, sperma akan mengalami pematangan hingga fertil. Lalu yang kedua ada vas deferens. Vas deferens ini sendiri merupakan saluran yang menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Yang ketiga adalah uretra. Uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dari dalam tubuh keluar tubuh. Lalu terdapat beberapa kelenjar pada sistem reproduksi jantan. Yang pertama adalah vesica seminalis, yang kedua kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Lalu organ yang termasuk pada organ reproduksi betina terdiri dari yang pertama adalah tuba fallopi. Tuba fallopi ini merupakan saluran yang berfungsi sebagai penghubung sel telur yang bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua adalah ovarium. Ovarium ini sendiri merupakan organ utama pada reproduksi wanita. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur dan juga hormon progesteron dan juga estrogen pada wanita. Lalu yang ketiga ada vagina dan serviks. Vagina ini merupakan mulut rahim yang menghubungkan serviks ke luar tubuh, dapat juga disebut dengan jalur lahir. Yang terakhir yaitu uterus atau rahim. Uterus ini merupakan organ rongga yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin pada saat kehamilan. Nah, jadi pada praktikum sistem reproduksi hewan kali ini saya menggunakan ikan mas jantan atau Cyprinus carpio, di mana kita dapat memastikan ini jantan dengan cara melihat dari bagian anusnya. Nah, di sini kita dapat melihat organ anusnya itu sendiri. Nah, baiklah, kita mulai saja pembedahan kita kali ini. Jadi untuk membedah ikan ini, kita harus membedah dari bagian anus. Kita bedah ke bagian atas.
Pastikan pembedahan dilakukan dengan hati-hati dan pastikan ikan yang digunakan telah mati. Karena ikan yang saya gunakan ini telah mati, jadi saya tidak perlu lagi membius ikan ini. Di sini kita bedah hewan secara hati-hati dan pelan-pelan agar organ-organ hewan tidak rusak, agar kita lebih jelas melihat organ-organ hewan yang ingin kita selidiki. Nah, setelah kita melakukan pembedahan, kita dapat melihat organ-organ dalam dari Cyprinius scarpio ini. Mungkin dari teman-teman susah untuk membedakan mana alat reproduksi dari organ-organ ini. Jadi, cara kita untuk menentukan alat reproduksi tersebut adalah dengan memastikan saluran yang terhubung langsung dengan anus atau nah dari sini kita bisa melihat saluran anus, lubang anus terdapat di sini. Jadi kita mengecek langsung mana saluran yang terhubung ke lubang tersebut. Nah, jadi setelah dicek, kita dapat menemukan saluran ini. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan testis dari ikan. Testis ini bentuknya lonjong dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Jadi, dari testis ini akan melanjutkan saluran ke vas deferens. Testis ini sendiri langsung berhubungan dengan vas deferens dan saluran urogenital. Jadi pada saluran urogenital akan menyalurkan jadi pada testis ini sendiri nantinya akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, lalu vas deferens akan menyalurkan sperma tersebut ke saluran urogenital, lalu saluran urogenital nanti akan mengeluarkannya melalui lubang anus atau lubang reproduksi. Nah, teman-teman dapat melihat dengan jelas ini adalah testis dari ikan. Ciri-ciri testis ini sendiri yaitu lonjong, licin, kuat, dan testis ini lebih kecil daripada ovarium pada organ betina. Lalu terletak pada dinding dorsal bagian tubuh. Nah, dinding dorsal tersebut merupakan bagian sini. Nah, lalu warnanya putih kekuning-kuningan dan halus. Seperti yang teman-teman lihat, warnanya putih kekuning-kuningan kan? Nah, setelah kita melakukan praktikum kita tadi, sekarang kita dapat meraih kesimpulan dari sistem reproduksi ikan mas jantan yang terdiri dari testis, vas deferens, dan juga lubang urogenital. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan vas deferens mengalirkan sperma dari testis ke lubang urogenital. Sementara lubang urogenital itu sendiri adalah muara tempat keluarnya sperma dan air kemih. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Pada ikan jantan, gonad disebut dengan testis. Pada ikan betina disebut dengan ovarium.
Testis yang tadi kita telah lihat pada organ ikan yang telah kita bedah memiliki bentuk manjang atau longitudinal, pada umumnya berpasangan. Tadi kita telah melihat organ tersebut. Nah, kebanyakan testis ini berwarna putih atau kuningan. Nah, saya kira cukup sekian dulu dari praktikum saya hari ini. Semoga dari praktikum saya hari ini dapat membantu dan memperjelas teman-teman saat mengidentifikasi organ reproduksi dan sistem reproduksi pada ikan mas jantan khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.